warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 2 hadir di sini untuk menampilkan pentas drama yang berjudul Batu Menangis. Perkenalkan, nama saya Siti Abel Putri sebagai Menawan, Kusma Gita Sukaida sebagai Darmi, Anissa Nikmatul Hamidah sebagai Ibu, Muhammad Hafi Aska sebagai Pemuda Desa, Muhammad Wildan sebagai Pemuda Desa, Muhammad Rian sebagai Pemuda Desa, Siti Aisyah sebagai tulis, Alfat Aib Akram sebagai tulis, Listiansyah sebagai tulis, Al-Adiyah sebagai penjual bahasa, Fahiana sebagai penjual sayur, Muhammad Yasri Fadilah sebagai penjual beras, Muhammad Ihsan Nabil sebagai penjual buah, Muhammad Fadilah sebagai warga, Dimas Sakti Riyadi sebagai warga, Ahmad Raihan sebagai warga, Zainina Selvia sebagai warga. Untuk itu, mari kita mulai pertunjukannya. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi yang cerah, 3 orang remaja sedang menghabiskan liburan akhir tahun mereka di Kalimantan. Liburan mereka kali ini dipandu oleh seorang pemandu wisata yang telah membawa mereka ke berbagai wisata. Nah, sekarang kita udah tiba nih di destinasi wisata berikutnya. Wisata kali ini sangat dikenal loh oleh masyarakat setempat maupun luar daerah. Ini dia, namanya Batu Menangis. Hah? Batu Menangis? Kenapa namanya Batu Menangis? Emang batunya bisa nangis? Pertanyaan yang bagus. Jadi, alasan kenapa batu ini dinamakan Batu Menangis karena konon katanya masyarakat di sini pernah loh mendapati batu ini mengeluarkan air mata. Bahkan ada juga yang bilang pernah mendengar suara gadis yang sedang menangis dari batu ini. Hah? Kok bisa? Sebenarnya Batu Menangis ini punya cerita loh di balik keajaibannya. Mau dengar? Mau. Nah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin beranak satu yang tinggal bersama putrinya. Putrinya ini bernama Darmi. Ia memiliki paras yang sangat cantik dan jelita. Namun, bertolak belakang dengan parasnya yang indah, yang memiliki kepribadian yang sangat buruk. Gadis pemalas, manja, yang kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Ibu, Kenapa, nak? aku kan udah bilang sama ibu, setiap aku bangun tidur, kamar udah rapi, bersih. Dulur untuk aku pakai dan sari buah untuk aku minum juga harus udah siap. Kamu kan sudah besar, nak. Kamu bisa lakukan itu sendiri. Aku kan sibuk, Bu. Gimana sih? Iya, nak. Maafkan ibu ya. Lain kali akan ibu siapkan. Tapi kamu hari ini tolong bantu ibu di sawah ya. Aku ke sawah. Nanti kuku sama tangan aku kotor, Bu. Nak, kamu gak kasihan sama ibu? Siniin. Nak, kamu mau ngapain sama dompet ibu? Uang itu untuk beli beras, nak. Bu, buat aku ya. Udah aku habis nih. Mesti beli baru. Hah, kamu ini Darmi. Kamu itu harus belajar mandiri dari sekarang. Ibu ini sudah tua. Kalau nanti ibu sudah tiada, kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Kita ini miskin, harus kerja keras untuk bisa makan. Berisik. Siapa suruh miskin? Lagian aku gak minta ibu jadi ibuku. Hah? Ya sudah, nak. Tapi satu hal yang ibu minta sama kamu, kenalilah lingkungan kamu. Jangan mengurung diri seperti ini. Dengan begitu, ibu bisa jadi lebih tenang kalau sudah tiada nanti. Kasian ya ibunya. Si Darmi parah banget jadi anak. Terus gimana kelanjutannya?
Nah, beberapa hari kemudian, akhirnya Darmi menuruti perkataan ibunya untuk keluar rumah bersama. Namun, dengan syarat ibunya tidak boleh mengakui bahwa ia adalah ibunya Darmi. Tentu saja hati sang ibu merasa teriris. Namun, demi masa depan sang anak, ibu tetap menyetujui syarat tersebut. Hingga pada suatu hari, Darmi dan ibunya pergi ke pasar. Darmi berjalan melenggak-lenggok dengan memakai pakaian yang bagus dan bersorak cantik agar semua mata tertuju padanya. Benar saja, semua orang mengagumi kecantikannya, terutama para pemuda desa. Namun, semua orang juga bertanya-tanya, siapa sosok wanita tua yang berjalan bersamanya? Hei, coba lihat gadis itu. Cantik sekali, bukan? Iya benar, gadis itu bagai bidadari, indah parasnya. Tapi yang di belakang itu siapa ya? Entahlah, Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia... Sud, jangan mikir yang macam-macam, nggak boleh menduga yang nggak baik. Mau kemana kamu? mau kenalan lah? Ikut. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, dia itu budakku. Mana mungkin dia ibuku? Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargailah orang ini, meskipun dia budakmu. Betapa terlukanya hati sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya, ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Kenapa ini? Bu, Ibu, maafkan Darmi, Bu. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini, Bu. Ibu ampunilah anakmu. Maafkan ibu, nak. Ibu! Akhirnya seluruh tubuh gadis itu pun berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, semua orang tetap dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan dari ibunya ini disebut sebagai batu menangis. Wah, gitu ya ceritanya. Dari cerita Darmi ini kita dapat belajar untuk tidak pernah durhaka pada orang tua yang telah melahirkan kita. Cerita ini juga menunjukkan betapa sabar dan tulusnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Memberikan apapun yang anaknya perlukan meskipun keterbatasan ekonomi. Maka dari itu kami di sini berharap Anda sekalian dapat memetik hikmah dari cerita batu menangis ini. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalam.